Bagaimana modus operasi Enron Corporation? Melalui laporan keuangan perusahaan yang cerah, Enron sukses mendapatkan dana dari para investor. Namun sayang, akhirnya perusahaan itu ambruk karena serangkaian penipuan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Bukan hanya soal penghasilan, bahkan utang Enron pun tidak diungkapkan di hadapan para investor. Enron dan KAP Arthur Andersen yang bekerja sama memanipulasi laporan keuangannya, kemudian mengeluarkan dana yang dalam jumlah besar untuk mendorong mantan Presiden Amerika George Bush dalam berkampanye. Bagaimana pertama kali kasus Enron tersebut terungkap ke publik? Jadi pada tahun 1997, Enron membeli saham perusahaan energi JG. Setelah itu, Enron menjual sahamnya pada perusahaan yang diciptakannya sendiri, Cewo. Para pengelola Cewo kemudian memulai serangkaian transaksi kompleks yang memungkinkan Enron untuk menyembunyikan hutang-hutangnya. Kemudian pada tahun 2001, majalah International Fortune mengungkap Enron sebagai perusahaan yang menanggung banyak hutang. Saat itu saham Enron anjlok hingga 75,9 US dollar. Kemudian para investor mulai menarik uangnya. Akhirnya terungkaplah hanya dalam kurang dari setahun saham Enron anjlok parah hingga ke level 26 sen US dollar. Akibatnya dana hingga 76 miliar US dollar dari para investor saat itu terkuak semua. Setelah itu pada tahun 2001 bulan Desember saham Enron mulai turun drastis dan berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga pasar saham secara drastis di berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai dengan ke Asia. Dampak dari kecurangan dan Enron bagi stakeholder adalah akibat kebangkrutan Enron pada tahun 2001, setidaknya 4.000 karyawan kehilangan pekerjaannya. Keuangan pada kreditor yang telah mengucurkan miliaran dolar, para karyawan Enron dan investor kecil-kecilan juga dirugikan karena simpanan hari tua mereka yang musnah. Sebagian besar dana pensiun dan tabungan 20.000 karyawan Enron terikat dalam saham yang terkini tanpa nilai. Banyak lembaga keuangan internasional juga ikut menderita kerugian akibat bangkrutnya Enron ini, sehingga membuat mereka semakin berhati-hati dalam membidik peluang investasi. Apa sanksi untuk akuntan yang mengaudit laporan entitas Enron? Kasus ini menyeret akuntan publik Arthur Andersen yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangannya. Selain itu, Arthur Andersen yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Dalam hal ini melakukan kerjasama memanipulasi keuangan, laporan keuangan, dan hal ini jelas bahwa Andersen tidak bersikap independen sebagaimana seharusnya sebagai seorang akuntan. Yang kedua adalah kasus Prima Nusantara atau yang disingkat dengan SNP Finance. SNP Finance ini adalah bagian usaha Columbia, yaitu sebuah jaringan retail yang menawarkan pembelian barang rumah tangga secara kredit ataupun dicicil. Di industri multifinance, SNP boleh dibilang pemain kelas menengah ke bawah. Total pembiayaan yang disalurkannya pun tidak lebih dari 5 triliun per tahun.
Bagaimana modus operasi SNP Prima? SNP Prima menghimpun dana melalui pinjaman bank. Kredit yang diberikan bank kepada SNP terdiri dari 2 jalur. Yang pertama adalah joint financing, di mana beberapa bank bergabung dan memberikan pinjaman. Dan yang kedua adalah secara langsung dari sebuah bank kepada SNP Finance. Mereka punya kepentingan untuk mengetahui bagaimana dana yang mereka pinjamkan ke SNP. Untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun tersebut terbebas dari kesalahan atau manipulasi, maka laporan keuangan tersebut diaudit. Nah, SNP menggunakan jasa kantor akuntan publik Deloitte Indonesia yang merupakan salah satu kantor akuntan publik asing elit untuk mengaudit laporan keuangannya. SNP diketahui menerima fasilitas kredit modal kerja dari 14 bank. Salah satu yang terbesar berasal dari Bank Mandiri. Saat itu Bank Mandiri memasukkan SNP dalam kelompok kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus. Alih-alih membaik, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafaz mengatakan SNP malah menunjukkan itikat buruk. Dalam beberapa bulan terakhir, kreditnya mulai macet dan manajemen perusahaan mengajukan pilot sukarela. Padahal kredit macetnya saat itu mencapai 1,2. Bagaimana pertama kali kasus SNP tersebut terungkap ke publik? Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan Bank Panin pada awal Agustus 2018 lalu. Saat SNP mengajukan pinjaman fasilitas kredit modal kerja dan rekening koran kepada Bank Panin dengan plafon sebesar 425 miliar. Ini adalah salah satu cara yang dilakukan SNP Finance untuk mengatasi kredit macetnya. Saat terjadi permasalahan, SNP Finance mengajukan penundaan kewajiban pembayaran hutang terhadap kewajibannya sekitar 4,7 triliun yang terdiri dari kredit perbankan 2,22 triliun. Awalnya pembayaran dari SNP ini lancar dan kreditor juga menerima analisis kesehatan keuangan dari laporan keuangannya yang diaudit oleh KAP Deloitte. Namun ternyata terjadi pemalsuan data dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen SNP. Di antaranya adalah membuat piutang fiktif. Melalui pinjaman fiktif, piutang itu adalah dijaminkan kepada para kreditornya sebagai alasan bahwa nanti ketika piutang tersebut ditagih, uangnya akan digunakan untuk membayar hutang kepada kreditor. Deloitte sebagai auditornya gagal mendeteksi adanya skema kecurangan pada laporan keuangan SNP Finance tersebut. Dampak dari kecurangan tersebut bagi stakeholder, manajemen dari SNP sendiri telah dilangani oleh Bareskrim Polri. Mereka diduga melanggar pasal berlapis yaitu KUHP 362 tentang pemalsuan surat dan tentang penggalapan dana. Apa sanksi untuk akuntan yang mengaudit laporan keuangan SNP? Sanksi yang diberikan adalah pembatalan hasil audit terhadap kliennya, yaitu SNP Finance, dan pelarangan untuk mengaudit sektor perbankan, pasar modal, dan industri non-bank. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KAP adalah seperti telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya. Yang kedua, besarnya kerugian terhadap industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua AP tersebut. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat kualitas penyajian laporan keuangan akuntansi tidak sesuai. Yang kasus ketiga adalah kasus Jiwasraya. Jiwasraya dibangun dari Neil MG Netherlands, Indies, Leverance
Enrivet Mazepin Van tahun 1859 pada tanggal 31 Desember. Perusahaan asuransi jiwa pertama kali yang ada di Indonesia. Kemudian pada tahun 1957 perusahaan asuransi jiwa milik Belanda ini dinasionalisasi sejalan dengan program nasionalisasi perekonomian yang ada di Indonesia. Bertahun-tahun perusahaan ini berjalan, tepatnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 diubah, ditambah terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah dan Akta Perbaikan Nomor 19 tanggal 8 September 1998 dan telah diumumkan dalam tambahan berita negara Nomor 1671 tanggal 16 Maret tahun 2000 dan Akta Perubahan Notaris Sri Rahayu Prasetyo Nomor 3 tanggal 14 Juli tahun 2003 menjadi asuransi Jiwasraya. Modusnya adalah membeli saham-saham yang tidak liquid, yang kinerja perusahaannya buruk dengan uang triliunan rupiah, sehingga dana yang diinvestasikan merugi karena harganya merosot tajam. Pada tahun 2018, sekitar bulan Oktober dan November, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium publik. Persero pun mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah sebesar 802 miliar. Dampaknya adalah bagi stakeholder, yaitu para stakeholder mulai melakukan aksi untuk meyakinkan masyarakat bahwa untuk hak pemegang polis akan tetap diselesaikan. Setidaknya statement tersebut bertujuan untuk menenangkan nasabah dan jaminan penyelesaian hak itu diperlukan supaya dampak kasus tersebut tidak melebar kemana-mana. Kemudian apa sanksi untuk akuntan yang mengaudit laporan keuangan Jiwasraya? Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan KAP yang bersangkutan, bisa bersifat teguran maupun pembebasan sementara dari praktek sebagai akuntan publik. Kemudian ada juga sanksi pidana yang dapat diberikan apabila KAP terbukti melakukan manipulasi, pemalsuan data, serta menjadi pihak terasosiasi dalam kejahatan yang disebutkan sebelumnya. Terima kasih.